Pengamal sholawat Wahidiyah di dalam aktivitasnya mencoba berperan secara aktif di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat secara umum dalam kaitan mengupayakan terciptanya kehidupan masyarakat madani, masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin dengan selalu bertumpu pada kesadaran kehadirat Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cara yang ditempuh oleh pengamal sholawat Wahidiyah untuk tercapainya masyarakat yang demikian, yaitu dengan melaksanakan doa permohonan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisyafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang umum disebut mujahadah Wahidiyah. Di dalam mujahadah Wahidiyah terkandung serangkaian doa permohonan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya agar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempurnaan ampunan, kenikmatan dan keridhoannya terhadap segenap umat masyarakat, serta agar dicurahkan berkahnya terhadap segenap makhluk yang tercipta di negeri tercinta ini dan jami'al alamin pada umumnya. Mujahadah Wahidiyah adalah kegiatan mengamalkan sholawat Wahidiyah dengan memusatkan perhatian kehadirat Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam serta jiwa dikondisikan pada kesadaran bahwa kita makhluk yang selalu berlumuran dosa dan berbuat zalim. Yang dimaksud dengan mujahadah Wahidiyah adalah mengamalkan sholawat Wahidiyah dengan memusatkan perhatian untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa benar-benar berada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau istighdar dengan adab, ta'zim dan mahabbah yang semurni-murninya. Berniat semata-mata hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lillahi ta'ala. Berniat mengikuti jejak dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Rasul, juga menyadari bahwa bisa melakukan ini semua adalah semata-mata atas titah dan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas jasa syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni menerapkan billah dan wirasul. Di samping itu, supaya mengakui dengan jujur bahwa dirinya penuh dosa dan banyak berbuat zalim, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap orang tua dan keluarga, terhadap umat dan masyarakat, serta terhadap makhluk pada umumnya, sangat membutuhkan sekali maghfirah atau ampunan, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, membutuhkan sekali atas syafaat tarbiyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga membutuhkan sekali barokah, karomah, nadroh dan doa istu dari beliau hosi hadza zaman wa awanihi wa sairi awliyaillahi wa ahibbaihi radhiyallahu ta'ala anhum. Mujahadah Wahidiyah dapat dilaksanakan secara perorangan maupun berjamaah. Ada beberapa kegiatan mujahadah yang selalu dilakukan oleh pengamal sholawat Wahidiyah secara rutin. Di antaranya adalah mujahadah 40 hari, yaitu mujahadah yang biasa dilaksanakan oleh pengamal pemula serta mujahadah untuk menyongsong mujahadah kubro. Kemudian ada mujahadah yaumiyah, yaitu mujahadah rutin harian, serta ada juga mujahadah keluarga, yaitu mujahadah yang dilaksanakan berjamaah oleh seluruh anggota keluarga. Pengamal sholawat Wahidiyah tingkat desa atau kelurahan secara rutin selalu mengadakan mujahadah usbu'iyah, di mana dilaksanakan secara berjamaah oleh pengamal satu desa atau kelurahan seminggu sekali. Penyelenggara dan penanggung jawab mujahadah usbu'iyah ini adalah pengurus PSW desa atau PSW kelurahan. Sedangkan untuk tingkat kecamatan dilaksanakan setiap 8 atau 35 hari sekali yang dinamakan mujahadah syariah, di mana penyelenggara dan penanggung jawabnya adalah pengurus PSW kecamatan. Di dalam pelaksanaan mujahadah berjamaah ini ada kelompok untuk bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, dan kanak-kanak.
untuk membangun mental masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan mengedepankan tatanan moral serta etika, maka Wahidiyah berperan secara aktif dengan mengadakan pembinaan di kalangan kanak-kanak melalui mujahadah kanak-kanak Wahidiyah. Mujahadah kanak-kanak Wahidiyah diselenggarakan di tingkat mujahadah usbuiyah, syariah, rubu usana hingga mujahadah kubro gelombang kanak-kanak. Sejak dini kanak-kanak dibimbing untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memurnikan niat dalam beribadah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala serta berempati kepada masyarakat sekitar, bangsa dan negara, juga jami'al alamin pada umumnya. Ayunina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam kama wa'alu nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturikuna fil ujjati bariwadah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadha bi'ilmuka wa aswa kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mulane kalih bimbingane beliau mu'alif sholawat wahidiyah kula panjenengan diberi ngilmu. Apa contohnya ngilmune? Yakni ilmu lillah bil li rasul biro. Mulane setiap saat, setiap detik nopo mawon aktivitasnya sing boten melanggar syariat harus diniati dalam hati manut perintahe Gusti, manut perintahe Rasul. Dalam hati harus terasa dan merasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu, mendapat jasane beliau Rasul, mendapat nandroh atau pancaran batin saking beliau wasi hadas zaman. Lah untuk itu mari kita terapkan. Lah mulai budal saking griya sampai ten mriki. Lah niku pun niat apa dereng wau? Nak dereng sakniki diniati mal ditambah awalahu wa akhirahu manut perintahe Gusti, iku nanti bisa menjadi catatan amal kula panjenengan kabeh sok ten akhirat. Oh bocah iki mau wis niat, aku mau kok durung niat wis saiki tak niati dalam hati manut perintahe Gusti. Ngoten. Mujahadah rubu usanah Wahidiyah atau mujahadah triwulan adalah mujahadah yang dilaksanakan pengamal selawat Wahidiyah tingkat kabupaten atau kota madya setiap 3 bulan sekali. Adapun pelaksanaan mujahadah rubu usanah Wahidiyah ini ditempatkan bergilir dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya dalam satu kabupaten atau kota madya yang bersangkutan. Penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan mujahadah ini adalah pengurus PSW cabang atau kabupaten. Pertama, dulur-dulur kula sedaya, monggo kula panjenengan berlatih membiasakan diri, nglatih atine dhewe-dhewe. Kula panjenengan wonten ing wekdal napa kemawon kalih nindakne pakaryan napa kemawon, atine monggo tansah eling marang ngersane Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur kula panjenengan sami dateng ngersane Allah krana kula panjenengan sami sik diparingi urip. Lek nggen kula ngrika lek pun mboten tiyang sing mboten urip mun mboten dzikir kok Pak. Sing kathah-kathah nggih kula niku lek pun mati mboten iso dzikir dhewe tapi didzikir fidai karo tangga teparuni. Duka lek magetan mriki. Sik saged dzikir dhewe Mbak Pak. Mboten padha lek ngoten.
Dalam kaitan doa bersama demi keselamatan bangsa dan negara, pengamal sholawat Wahidiyah tingkat provinsi secara istiqomah selalu melaksanakan mujahadah nisfus sanah setiap 6 bulan sekali. Tema utama dalam mujahadah nisfus sanah Wahidiyah dan mujahadah Wahidiyah lainnya adalah doa bersama demi keselamatan bangsa dan negara. Penyelenggara dan penanggung jawab mujahadah ini adalah pengurus PSW wilayah atau provinsi, di mana penempatannya digilir dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya. Penyelenggaraan mujahadah nisfus sanah Provinsi Jawa Timur biasanya dihadiri oleh sekitar 30.000 hingga 40.000 pengamal sholawat Wahidiyah dan masyarakat umum. Ayo, mumpung ada kesempatan, dosa kita sudah tidak terkira banyaknya, tapi air mata tidak kunjung datang tiba untuk menghapus dosa itu. Ayo pengamal Wahidiyah, bangkit di daerah-daerah, bimbing anak-anak ini sebagai generasi emas, bimbing anak-anak ini supaya memiliki karakter surgawi. Bangsa ini telah menangis menunggu pengamal Wahidiyah. Bangsa ini telah menunggu kalian semua, wahai adik-adikku, anak-anakku remaja, bapak-bapak. Kapan kita bangkit? Kasihan negara ini, kasihan pimpinan kita ini. Mana pengamal Wahidiyah? Ingat, Wahidiyah ini adalah orientasinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, berbasis lillah dalam membentuk karakter bangsa yang disebut karakter. Inilah revolusi mental rohani bangsa ini, basisnya ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anakku remaja, kuatkan mujahadah, kuatkan prihatin. Situasi sudah sedemikian ini. Hadirin, kecintaan harus tertanam di dalam hati kita. Mari kita mujahadah, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tubuh ini Allah memberikan satu alat, semua diberi. Bila alat itu kita gunakan, pasti kita akan diampuni, pasti bangsa ini akan bahagia. Apa alat itu? Alat itu adalah air mata kerendahan. Puncak dari serangkaian mujahadah yang dibimbingkan oleh beliau Mu'alis Sholawat Wahidiyah radhiyallahu an adalah mujahadah kubro Wahidiyah yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Penyelenggara dan penanggung jawab mujahadah kubro ini adalah pengurus penyiar Sholawat Wahidiyah Pusat, di mana selalu bertempat di pesantren At-Tatib, Desa Rejo Agung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setiap mujahadah kubro berlangsung selama 4 hari yang terdiri dari 5 gelombang, yaitu gelombang pengurus, gelombang wanita atau ibu-ibu, gelombang remaja, gelombang kanak-kanak, dan terakhir gelombang umum atau bapak-bapak. Mujahadah kubro ini sifatnya terbuka untuk umum dan biasanya dihadiri oleh sekitar 100.000 peserta dari seluruh pelosok negeri, bahkan dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara-negara lainnya. Ada para pengamal, para penyiar sholawat Wahidiyah melihat kondisi masyarakat yang sudah dikuasai oleh imperialis nafsu, karena terbukti banyaknya kebejatan-kebejatan moral, kebejatan akhlak yang dilakukan oleh masyarakat. Ini tidak menganggap penting, masih dianggap penting memikirkan dirinya sendiri, bahkan keluarganya. Ini tidak masuk akal. Saya ingat dahulu beliau Mu'alif seperti itu. Tidak masuk akal. Tidak mau tahu kondisi masyarakat yang sudah ada.
Ini pernah ditanyakan oleh sahabat, atuhlakul qaryah ya Rasulullah, apakah daerah itu akan dihancurkan oleh Allah? Iya, wa fiha asolihun. 5 ya Rasulullah, wa fiha asolihun. Kenapa ya Rasulullah akan dihancurkan? Padahal di dalamnya banyak orang-orang yang soleh, yang baik-baik, yang soleh. Ini diteruskan dari Rasulullah, yang maksudnya karena kemaksiatan, kebejatan di masyarakat sudah merajalela, orang soleh ini tidak mau tahu, dia asik hanya ibadah kepada Tuhannya, tidak mau tahu kondisi masyarakat. Makanya diadab oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Kalau sudah dihancurkan seperti itu, tidak ada artinya doa yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh itu. Asik dengan mujadahnya, asik dengan zikirnya, hanya di rumahnya, di masjidnya, di musolanya, di biliknya, tapi tidak mau tahu terhadap nasib masyarakat yang masih dikuasai oleh imperialis nafsu. Terbukti kebejatan-kebejatan masih ada, bahkan mendominasi, mulai dari minum-minuman keras, sabu-sabu dan sebagainya. Ini sudah hal biasa yang diberitakan itu. Ini yang akan merusak bangsa kita, terutama anak-anak remaja itu. Hadirin hadirat yang saya hormati, untuk itu mari dari Mujadah Kubro pada malam hari ini, dan juga gelombang yang pertama yang disponsori oleh para pengurus Penyasat Wahidiyah dari pusat sampai daerah ini, menjadi lembaran baru lagi, karena ini tahunnya juga tahun baru Hijriah. Dalam setiap kesempatan ini untuk selalu ta'alluq, hubungan dengan beliau Rasulullah SAW sebagai bukti mencintai beliau Rasulullah SAW, karena banyak menyebut beliau. Karena siapa yang mencintai sesuatu, mesti itu banyak ingatnya kepada sesuatu itu.